Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasulun nabiyyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati sesepuh kita Bapak Rasikin beserta keluarga, pengurus kawannya, ketua dan anggota yang saya hormati dan saya muliakan, segenap panitia lokal Indian Brother yang dikomandani oleh Bapak Suud yang saya hormati dan saya banggakan, terkhusus Bapak Asep Kamal-Jaya yang telah memfasilitasi tempat serta mobil sehingga terlaksananya kegiatan buka bersama rutin Pawani setiap minggu. Insya Allah mudah-mudahan semua amal baik Bapak Ibu sekalian mendapat pahala yang setimpal dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, sebetulnya malam hari ini bukan pilihan saya untuk ngomong. Kemarin sudah dijadwal Pak Suhud itu Pak Asep Kamal-Jaya, Pak Suhud yang selama itu Pak Fuad ya. Kemudian nanti yang Bilal Pak Kiai Priyono ya. Jadi dibagi-bagi. Kalau saya terus yang ngomong yang enggak interaktif namanya, artinya monolog. Jadi apa namanya, makna tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr itu sangat benar sekali. Kalau saya ngomong cara mendengarkan itu nanti kegelabasan saya itu. Oh selama ini ngomong dok kalau ragu belum oke. Itu jadi gantian itu masalahnya. Jadi tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Teman-teman sekalian, karena Pak Fuad dan Pak Asep ini nggak tahu juga kenapa nggak mau, maka mau tidak mau saja masih ada sesuatu kita Bapak Rasikin, tapi beliau juga nampaknya belum berkenan atau memberikan tausiah ya sudah apa adanya ya. Saya mohon maaf nanti apabila apa yang saya sampaikan tidak berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, nyuwun sewu iki ene wong Suriname, bojone Mbak Iya, Pak Salti, kalau Ibu Yeme ya, saya Indonesia ora tulung ya Pak, ora tulung ya. Tapi ini orang Suriname yang pro sekali dengan Indonesia, maka senang banget kalau diajak kumpul-kumpul dengan orang Indonesia itu senang banget. Makanya kemarin saya kabarin besok juga bersama WNI. Wah saya ikut. Malam hari ini bisa ke sini bareng-bareng. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah malam hari ini lain daripada yang lain. Ya, satu kita tarawih di tempat yang spesial, di perusahaan kayu. Tadi Pak Amir sudah ngomong tanpa AC sudah dingin. Bahkan ini kalau di volumenya mungkin sampai 16 derajat Celcius, saking dinginnya sampai sholat tidak terasa sudah selesai ini. Harusnya tadi kita sholat tarawih seperti di Indonesia 23 rakaat ya, karena suasananya enak gitu.
kul gitu, tapi kok tetap 11 rakaat, apalagi rakaatnya 4 lagi. Jadi ini ekspres ya, ekspres. Ya udah nggak apa-apa. 2 rakaat, 4 rakaat sama saja. Itu ada darahnya. Dan insya Allah kalau kita niati dengan ikhlas akan mendapat pahala. Allahumma. Kemudian yang kedua, terima kasih sekali kepada panitia Latur, ini luar biasa, juara lah ya. Juara, panitianya luar biasa. Menu yang ada ini masya Allah ya. Dari A sampai Z itu ada semua. Sampai kita bingung mau makan apa ini. Luar biasa. Terima kasih Pak Suhud, Pak Bintang, Pak Loso, Pak Suwardi, Pak Wadi, terus Pak Dimas, siapa lagi? Pak Nanang, Pak Ridwan, Pak luar biasa. Pak Asep. Pak Asep Kamojayu otomatis ini mandonya ya. Jadi nanti suatu ketika Pak Asep, suatu ketika nanti kalau kita tidak punya tempat lagi ya di sini. Tadi ternyata bosnya juga senang ya. Tak kira tadi saya marah-marah tadi. Makanya kok ini bosnya Pak Asep marah ini. Takbir. Allahu Akbar. Tapi ternyata beliau malah terkesima. Wah luar biasa Pak Asep banyak sekali ya. Ya Pak, ini kegiatan rutin mingguan kita di bulan Ramadan. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah kita untuk kesekian kalinya mengadakan buka bersama ya. Tidak lain tidak bukan karena kita ingin berpartisipasi dalam satu mengajak teman-teman untuk silaturahim, itu satu ya. Karena kita teman-teman dari Indonesia, dari Indonesia sudah biasa mengajak orang Suriname untuk ke jalan yang baik. Tapi kalau kita sendiri orang Indonesia membiarkan teman-teman kita dari Indonesia sendiri tidak jalan yang tidak baik, itu sangat-sangat tidak tepat. Karena biar bagaimanapun kita orang Indonesia itu dicap jadi manusia yang soleh gitu ya. Kalau yang orang yang datang dari itu, oh ini soleh teman-teman, iki mu'alim tenanan, ibadah, pekel tenanan. Tapi kesan kenyataannya kadang-kadang waduh melebihi orang sendiri. Ya, kadang-kadang yang meninggalkan sholat, yang main minuman keras, yang suribe dan sebagainya. Nah, dengan adanya seperti ini, ya. Dengan adanya kegiatan seperti ini, mudah-mudahan ada mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa mengajak teman-teman untuk ke jalan yang benar. Amin. Ibu sekalian yang saya hormati, kita berawal dari kecil, kelompok kecil, nanti kita akan membesar dan besar. Alhamdulillah, makanya gerakan kita, gerakan sosial, gerakan agamis ya, akan kita terus kembangkan. Teman-teman banyak sekali yang belum terjemah, yang belum terakses oleh informasi kita, sehingga jumlahnya belum maksimal. Nanti kalau jumlahnya maksimal, insya Allah selain sudah ada kegiatan KBRI, nanti kita juga ada kegiatan secara khusus dalam rangka pembinaan jiwa kita. Karena apapun kita dari Indonesia orang ketimuran, kalau bisa di Suriname ini sebagai teladan, sebagai contoh, jangan malah memberikan contoh yang tidak baik, tapi kita memberikan contoh yang baik. Itu salah satu contoh. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pada malam hari ini saya ingin mengajak kita bareng-bareng merenungkan sebuah hadis yang cukup pendek, akan tetapi maknanya cukup dalam. Rasulullah SAW pernah diperingatkan oleh malaikat Jibril, ya Muhammad, aish ma syi'ta fa innaka mayyitun wa ahbibta fa innaka mufariqun wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyyun bih. Tiga peringatan malaikat Jibril ini sangat-sangat penting sekali untuk kita renungkan. Yang pertama, ya Muhammad, aish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Muhammad, redaksinya peringatan ini kepada Nabi Muhammad, tapi maknanya ini kepada umat Nabi Muhammad SAW.
hiduplah kamu Muhammad sesukamu, semaumu, tapi ingat bahwa kamu itu akan mati. Artinya apa? Kita dipersilakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hidup semau kita. Mau di jalan yang baik silakan, mau di jalan yang buruk silakan. Tapi ingat bahwa kita itu akan mati. Pasti akan mati. Entah kapan, entah nanti, entah besok, entah tahun besok, pasti akan mati. Jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdim. Apabila ajal kita telah datang, maka kita tidak bisa mengajukan atau memundurkan jadwal kematian kita. Kita idal laila bila Israil datang memanggil, jasa terbujur di pembaringan. Pak Kuat diterusin. Bila Israil datang memanggil, jasa terbujur di pembaringan. Seluruh tubuh akan bergigil, sekujur badan nan kedinginan. Seluruh tubuh akan menggigil, sekujur badan nan kedinginan. Gitu ya Bapak ya? Kalau nggak salah seperti itu. Jadi ketika Israil datang, sekujur tubuh kedinginan, seluruh badan terasa kaku dan kedinginan. Artinya apa? Ajal kita kalau sudah datang ya sudah, tidak bisa ditawar-tawar lagi. Pak Suhud, besok jadwalnya kamu. Innalillahi. Innalillahi. Wajib. Belum marem karo kene. Jadi yang namanya mati itu tidak memandang tua atau muda, anak atau orang tua. Kapan ajalnya datang ya sudah. Kadang-kadang yang tua dulu, yang muda belakangan. Kadang-kadang yang muda dulu, yang tua belakangan. Mungkin panjenengan dulu yang meninggal, terus saya belakangan. Atau saya belakangan panjenengan dulu. Kita belakangan lah. Ya monggo yang sudah siap silakan, tidak ada masalah. Yang sudah siap monggo silakan. Kang Pri siap? Anakku Siap. Siap. Kalau yang sudah siap silakan. Jadi yang namanya mati itu pasti datang, dan kedatangannya itu mengejutkan dan kita tidak tahu, itu rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya mati yang terbaik adalah mati yang membawa iman dan Islam, iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita mati dalam keadaan su'ul khatimah, mati yang buruk. Usahakan dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mati kita itu mati yang husnul khatimah. Bapak Ibu yang saya hormati, maka pada malam hari ini mari kita renungkan bersama bahwa silakan kita hidup semau kita, tapi ingat bahwa kita akan mati. Maka kesempatan yang luar biasa Allah memberikan kita waktu hidup di dunia ini. Waktu kita kan tinggal sebentar lagi, ya. Kita kan sudah 50 ke atas semuanya, kan ada yang di bawah 50. Ada Dimas baru 28. Saya baru 16. 16. Jadi kalau dibikin rata-rata, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Umri ummati sittina hatta sab'ina sanatan." Umur umatku itu
kira-kira 60 sampai 70 tahun. Nah, kalau yang sudah mendekati 60 tahun ya hati-hati. Kalau lebih bonus ini dapat bonus. Hati-hati. Pak Pri udah dapat bonus. Sudah 60 tahun Bang. Udah dapat bonus. 61. Dapat bonus 1 tahun enggak? Kata Rasulullah. Saya diminta bonus sama Allah 15 tahun lagi. Ih. Pengen jadi muda lagi. Udah. Saya kawin perawan. Pokoknya berapapun usia kita, yang terpenting adalah persiapan kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya adalah kita manfaatkan bulan suci Ramadan. Ini luar biasa, masya Allah. Yang menyiapkan tempat, yang membawa makanan, yang membantu segala sesuatunya mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berkorban materi, masalul ladzina yunfiquna fi amwalihim masalul ladzina yunfiquna fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Ini renungan kita bareng-bareng. Diumpamakan orang yang bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu, kalau kita bandingkan 1 SRD nanti akan tumbuh menjadi 7 SRD. Ya. Kita ngasih 1 nanti tumbuh menjadi 7. Nah, dalam setiap 7 satu-satunya ini 1 sampai 7 itu satunya tumbuh menjadi 100. Makanya 1 SRD nanti bisa menjadi 700 SRD. Percaya enggak terserah, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bilang di dalam Al-Quran. Makanya kita jangan terlalu gegem. Bismillah, sedekah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan takut melarat, jangan takut miskin. Itu sudah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah melayani janji. Pasti dibalas, pasti dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan catatan 1, ikhlas. Ya. Ikhlas. Jangan yang sudah diberikan nanti diuntit-untit, diundak-undak. Wah, aku nggak wakai dewe ini mau sebudi ya, dia ini nggak mau sedih. Enak sih kayak ono. Enak. Jadi kalau sudah ngasih, alhamdulillah, bismillah, lebih banyak, lebih bagus. Ben aku sih wakai dewe. Harusnya seperti itu. Tapi kadang-kadang terus dibanding-banding perusahaan, aku nggak wakai dewe. Ya ini sosok nggak mau ngomong kayak malah masih ono sing ora nggowo bias. Ora usah diprotes. Gawa terpal barang apa? Enggak usah diprotes. Baik, itu satu ya, peringatan malaikat Jibril terhadap Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufariqun. Cintailah apa yang engkau ingin cintai, tapi ingat bahwa engkau itu akan berpisah. Istri yang cantik, mobil yang bagus, harta benda yang luar biasa, silakan cintai. Tapi pasti engkau akan berpisah dengan apa yang engkau cintai. Contoh, istrinya cantik atau suaminya wangi. Ketika meninggal dunia, apa kita mau menemani di dalam kubur? Nggak mungkin kan? Cari lagi. Pak Fuad, nggak mungkin kan? Kalau istri kita meninggal dunia, ya kita terlibat dalam kesedihan, tapi ya sudah, itu takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kalau istri yang cantik suaminya meninggal, biasanya sudah ngantri di belakang, sudah ngantri. Wah, ini pengganti saya ini lebih bagus ini. Rumah yang bagus ditinggal, anak yang cantik-cantik ditinggal, harta benda semuanya ditinggal. Jadi silakan. Makanya habibaka hauna ma'amsa ayyakum itu. Cintailah sesuatu yang ingin kau cintai, tapi biasa-biasa saja. Jangan terlalu
Karena suatu ketika akan menjadi hal yang kita benci, atau minimal kita akan berpisah dengannya. Biasa saja, nggak usah terlalu apapun. Bapak itu yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang terakhir, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Silakan lakukan apa saja yang ada di dunia ini. Apa saja silakan, tapi ingat bahwa engkau akan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan apa yang telah kamu kerjakan. Otomatis kalau kita beramal baik, Allah akan membalas dengan kebaikan. Kalau kita beramal buruk, Allah akan membalas dengan keburukan. Na'udzubillah min dzalik. Saatnya kita mengevaluasi setiap hari, setiap malam. Hari ini kita ngapain? Kemarin kita berbuat apa? Itu dievaluasi, malam menjelang betul harus dievaluasi. Tadi saya kok berbuat yang tidak selamatnya. Saya kok tadi minum minuman keras misalnya. Saya tadi kok main sulipet. Saya tadi kok ke tempat wanita-wanita nakal. Itu dievaluasi dan hendaknya cepat bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tobatnya bukan tobat sambel, ya. Tobatnya yang betul-betul. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Jadi betul-betul tobat yang nasuha, bukan tobat sambel. Kalau tobat sambel, saya ini tobat ngasuk nyambel mana? Enak. Ya tobat. Nah itu ya. Jadi betul-betul tobat langsung. Mudah-mudahan melalui kegiatan-kegiatan seperti ini kita harapkan ya, saya sendiri dan Madinah semuanya, mari kita saling berwasiat, bernasihat. Mudah-mudahan kita selamat dunia akhirat. Amin. Ini saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk saya sendiri dan Madinah semuanya. Insyaallah kita bertemu lagi di minggu yang akan datang. Sebelumnya saya informasikan bahwa untuk minggu yang akan datang ini Ustadz Ahmad Fauzi itu menghubungi saya. Kemarin sudah menawarkan program ke Nur Sobri dan KBRI, akan tetapi katanya kurang ada solusinya, maka beliau menghubungi saya. Oke lah mas, saya bantu. Beliau ingin membuat sebuah acara training jenazah. Training jenazah. Memang untuk saat-saat ini puasa Ramadan agak susah ya, agak susah. Makanya saya mencoba untuk kolaborasi, kombinasi dengan Pak Wani, dengan masyarakat Suriname, bagaimana caranya beliau agar bisa menyampaikan training tersebut. Karena apa? Beliau berniat untuk menghibahkan ilmu, ya, untuk menyalurkan ilmu, menyiarkan ilmu itu terhadap masyarakat Suriname. Itu merupakan kenang-kenangan selama beliau berada di Suriname. Makanya kemarin saya sudah ngomong sama Pak Fuad, ayo kalau memang tidak ada yang bisa memberikan solusi, kita coba kita merger dengan masjid, ya. Jadi buka yang akan datang, buka bersama yang akan datang, kita acaranya dengan training apa namanya jenazah, training jenazah. Yang bikin contoh siapa itu? Yang bikin yang untuk bikin contohnya Pak Priyono ya. Bismillah. Oh ya sekalian ya, sekalian nanti Pak Priyono mau pamitan ya, insya Allah untuk Sabtu yang akan datang dengan Mas Jatno ini akan meninggalkan Suriname untuk selama-lamanya. Innalillahi. Sebentar ya. Mending. Insya Allah. Jadi apa namanya? Untuk yang akan datang kita programkan hari Sabtu tanggal 30. Ini rencananya di Masjid Darul Huda itu. Ya, karena sana yang lebih netral seperti enak ya. Saya sudah Yang buat korban itu Pak? iya. Masjid yang sudah terbiasa dengan WNI ya. Walaupun cuek nanti bisa dikondisikan. Jadi nanti kita dari Pak Wani itu menyediakan konsumsi bukanya saja, kemudian masyarakat sana menyediakan konsumsi untuk malam hari ini.
Jadi training akan dimulai setelah sholat asar menjelang buka puasa. Kalau siang hari kan susah, malam hari juga sudah ngantuk ya. Makanya kita siasati setelah asar sampai dengan buka puasa, kemudian nanti buka-bukanya. Terus malamnya diisi tausiah oleh Ustaz Ahmad Fauzi. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya maaf. Barangkali Pak Yono mau sedikit menyampaikan sepatah kata dua kata atau Mas Jatmat, silakan. Oh, mau mengambil kesempatan, silakan.